Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Nih, saya mau tanya Pak, ini ada rame-rame acara apa Pak? ini acara Telomoyo Cup 8 dan Festival Telomoyo 2024 Kabupaten, nasional, internasional? internasional. Wow. Sore hari ini saya berada di persawahan Desa Candirejo, tepatnya bersebelahan dengan angkringan Balung Gajah. Di sini tempat landing ya Pak ya? Tempat landing. Untuk teman-teman peserta dari Gantole. Nah, di samping saya belum kenal, sekaligus kenalan. Bapak, sinten dari mana? Saya Haryo Yudiantoro. Masya Allah, geng. Saya sih aslinya dari sini, Ini Desa Muncul, Desa Roboni. asli. Aslinya. Oh, Teman saya tinggalnya di Bandung. saya delik Pak, tungkang Pak. Oke Pak. Pak, acara ini yang menyelenggarakan siapa Pak? Jadi ini eventnya yang PB Fasi, ya. PB Fasi. PB Fasi itu ya, apa? pengurus besar Federasi Aerosport Indonesia. Cuman yang mengadakan adalah klub di Gantole DKI Jakarta. Oh, yang mengadakan Gantole DKI. gitu. Terus ini Penyelenggaranya Gantole DKI, bertempat di Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Oke, dari dinas Pak, yang digandeng dari dinas mana aja Pak? Kabupaten Semarang. Yang jelas pemerintah provinsi Jawa Tengah sangat berperan. Oke. Dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng. Kemudian di pemerintah Kabupaten Semarang tentu ya support. Ini ada kesenian, ada UMKM. Ini dari support dari pemerintah Kabupaten Semarang. Oke. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Oke Pak. Saya lihat ini banyak tenda sama umbul-umbul Java Pak. Ya. Ya, salah satu sponsor lah yang selama ini nyponsorin kegiatan Telomoyo Cup Internasional sejak 2014. Oke, keren. Nah, saya mau tanya lebih detail nih, Bapak Pak Haryo. Oke. Kami dari UMKM Center Kabupaten Semarang, kebetulan kami koordinator di SDM Pak, bersama teman-teman. Kemudian saya juga penggiat sosial media, tetapi terkait dengan potensi, kemudian UMKM, kebudayaan masyarakat, dan berita ternews di Kabupaten Semarang. Oh, okay. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu tayangan nanti bagaimana ono tempat di Telomoyo sana, tapi ada hubungan dengan desa-desa yang ada di bawahnya. Ya. Saat ini di Desa Candirejo. Ya. Nah, Pak, kegiatan ini sudah ke berapa kali Pak sebenarnya Pak? Kalau internasional ini yang ke-8 kali. Di Telomoyo. Di Telomoyo. Wow. Yang ke-8 kali. Nah, ini banyak yang belum mengetahui masyarakat, terutama masyarakat di kalangan menengah bawah. Olahraga gantole itu seperti apa sebenarnya Pak? Ya, jadi olahraga gantole itu salah satu olahraga dirgantara ya. Yes. Salah satu cabang olahraga di bawah naungan Fasi. Oke. Ya. Salah satunya adalah gantole. Kemudian kalau yang di Telomoyo Cup ini ada juga para layang yang terbangnya dari Gunung Gajah. Oh, sama juga. Oh, beda status cabang. juga. Oke. Beda cabang olahraga. Kalau gantole dari Telomoyo yang saat ini landingnya di Candirejo ini, Desa Candirejo. Kalau para layang yang nanti akan dimulai tanggal 30 Agustus sampai 30 Juli sampai 4 Agustus, take off-nya dari Gunung Gajah, landingnya di lapangan Muncul Desa Roboni. Oh, tapi masih sama-sama di PB Fasi tadi? Sama, dan ini rangkaian dari Telomoyo Cup. Wow. Festival Telomoyo. Nah, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan tentunya ini satu hal yang sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Semarang, ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dalam hal ini tentang alamnya ya Pak ya. Nah, ini tambah satu lagi. Oke. Setelah para layang selesai, nanti nyusul Gajah Trail Run Ultra di tanggal 10
dan 11 Agustus. Itu lari lintas alam di Gunung Gajah dan Gunung Telomoyo. Keren. Kilometernya ada 7 km, 12 km, 30 km, dan 52 km. Pak, keren, luar biasa. Kegiatan semacam ini sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Jelas ya, Ya. ini adalah salah satu program dari PBVasi, yaitu bagaimana olahraga itu juga mencakup sport tourism. Oke. Jadi olahraga dengan wisata, Oke. ya, dengan wisata. Sehingga dengan adanya bisa olahraga, bisa wisata, akhirnya apa? Perekonomian bisa tumbuh, ekonomi kreatif bisa berkembang, UMKM berkembang. Contohnya, ini teman-teman peserta gandeng nginepnya pada di homestay. Ada yang di desa Lowosari, ada yang di Muncul, macam-macam. Kalau para layang ada yang di desa Nogosaren. Oke. Semua pada yang nginep di homestay itu. Itu semua peserta atau sebagian besar? Semua. Kalau para layang sebagian besar nginep di desa Nogosaren. Oke, homestay juga ya? Homestay. Oh, oke. Homestay. Kalau yang gandole ada di Kalibeji, ada di Lowosari, ada di Muncul, ada di mana lagi saya nggak monitor sih, tapi relatif kebanyakan pada nginep. Oke, sahabat kreasi, sahabat UMKM, untuk peserta gantole, Pak, yang kejuaraan ini, Pak, ya, gantole ini, Pak, ini mulai kapan sampai kapan, Pak, di sini, Pak? Kalau gantole itu mulai kemarin tanggal 24 sampai penutupan nanti tanggal 28 hari Minggu. Hari Minggu besok gitu ya? Betul. Kira-kira, Pak, untuk tadi hari pertama mungkin ya, Pak? Ya. Sepertinya berapa payung itu yang turun, Pak? Belum begitu banyak. Kira-kira untuk besok, Pak, prediksi, Pak? Kalau peserta total 31. Oh gitu. Total 31 atlet. Oke. Tapi ada 4 sampai 5 penerbang yang hanya fun aja. Oh Gembira. iya, gembira. Oke. Gembira. Untuk besok, Pak, hari Sabtu, Pak? Sama. Semeriah apa, Pak? Kebetulan besok teman-teman para motor Jawa Tengah pagi saya minta terbang langsung dari landing. Dari sini terbang karena pakai mesin para motor. Iya. Sekitar 5 para motor hari Sabtu, hari Minggu saya minta terbang di sini. Teman-teman untuk menghibur masyarakat. Oke, keren sekali warga masyarakat tentang khususnya dan kawasan Semarang olahraga gantole ini yang diadakan kali ini di 2024 di bulan Juli ini kelasnya internasional, betul Pak ya? Betul. Jadi pesertanya pun, nah ini saya mau tanya Pak, peserta dari mana saja Pak? Ada dari luar negara Pak? Ada. Kalau gantole kebetulan yang bisa hadir hanya dari India. Oh gitu. Ada 6 atlet. Kalau dari para layang itu ada Cina, ada Hong Kong, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina. Kemudian kalau yang gajah trail run itu lebih luas lagi, ada dari Jepang, ada dari Inggris, ada dari Filipina, ada dari Australia, yang luar negeri ya. Oke. Selain dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Oke Pak, terakhir Pak, bisa disampaikan Pak dari rangkaian acara tadi, terus tanggal-tanggalnya Pak, biar masyarakat sekitaran ini berbondong-bondong untuk bagaimana tahu persis sebenarnya bahwa kita tuh punya potensi yang sangat luar biasa di sekitar kita loh ya, bahkan dari banyak orang luar negeri yang ikut dalam olahraga ini. Monggo Pak. Ya. Jadi Telomoyo Cup 8 dan Festival Telomoyo 2024 ini meliputi 3 cabang olahraga. 1 gantole, yaitu di tanggal 24 sampai tanggal 28, yang diikuti tadi dari beberapa daerah, ada Banten, ada Sumatera Selatan, DKI, Jateng, Jabar, India, Jawa Timur, DIY. Ya. Kemudian kalau para layang hari berikutnya di tanggal 30 Juli sampai dengan 4 Agustus. Yang take off-nya di Gunung Gajah, landingnya nanti di lapangan Muncul. Di lapangan Muncul.
yang ketiga? Itu pesertanya sudah kami close 80 peserta. Oh, Para layang. oke. Itu pesertanya tadi dari beberapa daerah sama beberapa dari luar negeri tadi. Yang terakhir adalah kegiatan Gajah Trail Run Ultra 2024 ke 7 km, 12 kilo, 30 kilo, dan 52 kilo, yaitu lari lintas alam di Gunung Gajah, Gunung Telomoyo, dan sekitarnya. Itu di tanggal 10 dan 11 Agustus. Pesertanya juga banyak dari luar negeri dan juga dari Nusantara Indonesia. Please. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita warga Kabupaten Semarang khususnya untuk bagaimana kita mengetahui sisi-sisi potensi yang ada di Kabupaten Semarang. Sebenarnya sangat sederhana ya Pak ya. Kita mengungkap sebuah potensi ini ada di puncak, kemudian mencari dataran yang daratan untuk landing. Suasana juga hanya persawahan kalau yang untuk landing ini, tetapi bisa menghadirkan apa nih Pak? Perekonomian yang sangat luar biasa. Hari ini begitu meriahnya di Desa Candirejo ini ada pertunjukan, juga ada pelaku-pelaku UMKM yang di sini menjajakan tentunya produk-produknya. Nah, mudah-mudahan tetap menjadi inspirasi dan mengedukasi warga masyarakat untuk terus berkreasi. Bagaimana kita tahu bahwa kita memiliki potensi. Terima kasih. Matur suwun. Oke, banyak sebenarnya sisi-sisi yang ada di pelosok ini memiliki potensi ya Pak. Saya contoh di Gunung Gajah, seluruh peserta nginep di homestay. Untuk naik ke take off 1,3 kilo ke Gunung Gajah, seluruhnya harus naik ojek. Oh gitu, ojek laku. Wah, itu bayangkan 80 km, 80 peserta belum panitia, naik ojek, butuh berapa ojek? Dan selama 1 minggu. Berarti semua armada ini di bawah semua? Armada di bawah, nggak boleh saya naik supaya ojeknya laku. Kemudian peralatannya dibawa pakai pickup. Saya sewakan pickup orang desa setempat. Ada berapa pickup untuk ngangkut itu. Makannya konsumsi seperti di sini. Saya bagi kupon, makannya beli di UMKM. Untuk yang peserta, untuk yang panitia, makannya juga dimasakkan di warga. Orang yang nginep peserta, makannya juga di warga. Jadi perputaran ekonomi di situ sangat tinggi. Nah ini keren loh Pak. Ya, ini sangat tinggi. Berarti sebenarnya sudah berjalan, sudah tertata gitu ya Pak. Dan itu memang supaya apa? Supaya potensi dari baik yang ada di daerah itu supaya terangkat. Pak, ini kan tentang dirgantara Pak. Saya cerita nih Pak. Misal nih ada di wilayah Tuntang dulu deh. Ada di destinasi peninggalan misalnya PLTA Jelok. Ya. Ada KAI Tuntang. Ya. Kalau kita ke sana lagi ada kolam Pandon Timo itu. Ya. Ada beberapa petani yang memiliki lahan, dia misalnya punya kebun durian, kebun jambu. Ini kan perlu diangkat juga Pak. Nah, kira-kira Pak. Nah ini bulan September teman-teman saya di Jakarta, saya ajak sepedaan di sini mungkin sekitar 80 orang keliling. Nah, opening September mungkin tanggal 20 sampai 22 sepedaan. Keliling sampai Tuntang. Jadi lewat sini nih sepedanya. Sampai Tuntang, stasiun kereta, saya naikkan kereta api. Sepedanya dibawa ke Ambarawa, yang sepeda naik kereta api. Sepeda disiapkan lagi di Ambarawa, begitu turun kereta api, sepedaan lagi. September ya? September. Ini bener nih? Oh, bener. Oke. Tanggal 30 besok saya menerima 250 tamu di KAI tadi Ambarawa. Yang kebetulan kalau saya kan rumahnya Tuntang Pak. Ya. Ini mumpung ketemu Pak Haryo, mudah-mudahan nanti kita bisa di jalur ya Pak. Jadi begini, di jalur kereta api Tuntang ya, ada sebenarnya ke arah PLTA Jelok.
tolong dijamah Pak, keren sekali. Nah dari Jeleknya sampai Bendungan itu juga sudah jalan beraspal, itu juga lebih keren lagi. Artinya di daerah sana diangkat juga Pak. Boleh nanti saya insya Allah saya ada waktu pas saya kesini lagi nanti coba saya ekspor. Tapi yang jelas Ya. saya ada rencana 20 sampai 22 September teman-teman dari Jakarta sepedaan keliling Rokening. Oke. Nah, ini 80 orang. masih anu Pak, keren. Pak Aryo. Nah, saya mau tanya, Pak Aryo ini yang saya korek. Pak Aryo sebenarnya sebagai apa nih Pak? Saya Ya. ya biasa aja sebagai orang. Saya asli orang Kabupaten Semarang. Enggak, maksudnya di Javanya atau di privasinya? Saya swasta di grup Java. Nah, saya mau tanya korek nih Pak, terkait dengan tadi tentang potensi desa. Alhamdulillah saya selalu mengungkap nanti, walaupun saya nggak bagus-bagus amat, tapi saya selalu mengungkap sisi-sisi ujung dusun yang punya potensi Pak. Ya. Baik itu peternakannya, kulturnya, UMKM-nya. Nah, yang tadi saya sampaikan sebenarnya salah satu rasa harapan kami untuk bagaimana banyak sekali tempat yang punya potensi yang pada kenyataannya belum bisa kita angkat. Terkait hal semacam ini kira-kira gimana Pak? Ya sebenarnya memang satu perlu orang-orang yang punya kepedulian, perlu orang-orang ya sebenarnya seperti sampean ini itu bisa mengangkat loh nih. Siap. Orang yang punya kepedulian ingin mengangkat, nothing tulus, Yes. tidak punya kepentingan. Oke. Kepentingan adalah gimana supaya daerah ini terangkat. Oke. Saya kan aslinya Rowo muncul ya? Desa Rawoboni, Kecamatan Banyu Biru. Desa Rowo. Iya. Oke. Aslinya kan situ. Jadi walaupun KTP-nya sekarang bukan di situ, tapi kan saya orang situ. Oke. Nah, kita ngangkat. Kebetulan juga dalam komunitas olahraga ini kita ada Telomoyo, kemudian kita kembangkan di Gunung Gajah. Oke. Nah, kenapa tidak? Nah, itu ya harus orang tentunya mestinya dapat support dan dukungan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang juga yang salah satu yang penting karena tidak bisa orang berjalan sendiri. Harus disekunjung bareng. Monggo Rumit, Mas. Oke Pak Aryo, disampaikan nomor teleponnya Pak, nanti tak catat Pak. Nomornya? Ya. Nanti pribadi aja tak kasih. Gitu. Oke. Ini tak off dulu gitu. Iya. Saya terima kasih sekali kenal Pak Aryo. Jadi mudah-mudahan nanti yang pojok-pojok ini bisa terintegrasi dengan potensinya masing-masing.